Setelah Venezuela, Iran adalah target nyata Amerika selanjutnya. Masalahnya, membiarkan Iran jatuh artinya mengundang masalah baru yang jauh lebih besar dalam konteks geopolitik. Menjatuhkan Iran sama saja dengan menyerahkan Timur Tengah dan Asia Barat sepenuhnya ke tangan Israel. Satu-satunya negara di kawasan itu yang punya senjata nuklir. Negara yang 2 tahun terakhir membunuh lebih dari 100.000 warga Palestina tanpa hukuman dan sanksi nyata dari dunia. Jadi, ini bukan soal membela Iran atau membenci Iran. Ini soal apa yang terjadi ketika satu kekuatan runtuh dan hanya satu kekuatan yang paling berbahaya yang tersisa. Dalam geopolitik, tidak ada ruang kosong. Kekuasaan yang runtuh tidak akan digantikan oleh nilai, moral, atau keadilan. Ia akan digantikan oleh kekuatan lain yang jauh lebih siap. Itu hukum paling dasar dalam politik internasional, dan kita semua tahu itu. Karena itu, pertanyaannya bukan apakah Iran itu negara yang kita sukai atau tidak. Pertanyaannya jauh lebih dingin. Siapa yang mengisi kekosongan ketika Iran tumbang? Dan di kawasan ini, jawabannya sangat jelas. Israel. Dengan dukungan penuh dari negara adidaya, Amerika Serikat. Hari ini Israel berdiri sebagai satu-satunya kekuatan nuklir di Timur Tengah. Fakta ini jarang dibicarakan secara jujur, seolah ia bukan masalah besar. Padahal, dalam sejarah konflik global, kawasan yang hanya memiliki satu kekuatan nuklir tanpa penyeimbang hampir selalu berujung pada dominasi sepihak. Bukan stabilitas, tapi kendali penuh. Israel secara luas diyakini memiliki puluhan hingga ratusan hulu ledak nuklir. Negara ini tidak menandatangani Non-Proliferation Treaty dan tidak membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi internasional. Artinya, tidak ada mekanisme formal yang benar-benar membatasi kekuatan nuklir Israel. Di kawasan dengan cadangan energi terbesar dan jalur dagang paling strategis di dunia, ini adalah ancaman nyata. Jika Iran runtuh, maka Timur Tengah dan Asia Barat akan menjadi wilayah dengan satu pemilik kekuatan absolut. Tidak ada negara lain yang memiliki daya gentar strategis sebanding. Dalam konfigurasi seperti ini, kekuasaan tak lagi dinegosiasikan. Ia dipaksakan. Sejak akhir 2023, Gaza mengalami kehancuran kemanusiaan berskala besar. Hampir 100.000 warga sipil tewas, mayoritas perempuan dan anak di bawah umur. Rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsian dihantam berulang kali. Dunia dipaksa menyaksikan semuanya secara real time, tapi responnya nyaris berhenti di pernyataan keprihatinan. Tidak ada embargo senjata menyeluruh, tidak ada sanksi ekonomi serius, tidak ada tekanan politik yang benar-benar menghentikan kekerasan. Ini penting dicatat, karena ia menunjukkan satu hal. Ketika Israel menggunakan kekuatan militernya secara ekstrim, dunia tidak mampu atau tidak mau menghentikannya. Sekarang bayangkan kondisi yang sama tanpa Iran sebagai faktor penyeimbang kawasan. Di tengah kehancuran Gaza, dunia Islam tidak hadir sebagai satu kekuatan kolektif. Negara-negara bergerak sendiri-sendiri. Normalisasi hubungan dengan Israel tetap berjalan. Hubungan dagang tetap aman. Kepentingan rezim lebih diutamakan daripada solidaritas kawasan, meskipun Israel hanya minoritas di situ. Sebenarnya Israel mudah saja lenyap jika negara-negara ini satu suara. Ya, Israel serapuh itu. Bahkan pernyataan paling jujur datang dari Netanyahu sendiri, yang mengatakan bahwa para pemimpin dunia Islam sebenarnya tidak peduli pada Palestina. Mereka lebih peduli menjaga kekuasaan mereka masing-masing. Secara faktual, pernyataan ini sulit dibantah. Karena jika benar ada tekanan kolektif, genosida tidak akan berjalan selama ini tanpa hambatan. Iran menjadi target bukan karena retorika ideologis, tapi karena posisinya yang konkret dalam struktur kekuasaan kawasan. Iran punya jaringan pengaruh regional, posisi strategis di jalur energi, dan yang paling krusial, kemampuan militer yang sudah terbukti. Serangan langsung roket dan ribuan drone Iran ke wilayah Israel mengubah kalkulasi keamanan kawasan. Untuk pertama kalinya, Israel menghadapi serangan negara ke negara yang terukur. Iron Dome, yang sudah melindungi dan dibangga-banggakan Israel dan Amerika,
sukses dipermalukan dengan roket dan drone-drone murah made in Iran. Inilah alasan utama mengapa Iran dipandang sebagai ancaman strategis yang benar-benar harus disingkirkan. Tekanan terhadap Iran tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan strategi pembelahan kawasan yang lebih luas dan sistematis. Salah satu contoh paling konkret adalah langkah Israel mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Meskipun wilayah itu sejak 1991 memisahkan diri dari Somalia dan belum pernah diakui oleh negara anggota PBB lainnya. Pengakuan ini bukan sekedar manuver diplomatik, tetapi sinyal bahwa norma kedaulatan bisa dinegosiasikan ulang ketika kepentingan geopolitik menuntutnya. Langkah Israel tersebut memicu penolakan keras dari Somalia dan kritik dari berbagai negara Afrika serta organisasi regional. Banyak pihak menilai pengakuan ini berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Laut Merah dan tanduk Afrika. Pola ini menunjukkan bahwa pembelahan wilayah bukan sekedar teori, melainkan praktik nyata dalam politik internasional. Jika Iran runtuh, pola serupa juga akan jauh lebih mudah diterapkan ke negara lain. Perbandingan Iran dan Venezuela sering muncul, tapi secara geopolitik itu keliru. Venezuela runtuh karena ekonomi rapuh, ketergantungan tinggi pada sektor minyak, korupsi struktural, dan ketiadaan daya gertak militer. Iran berbeda secara fundamental. Iran memiliki cadangan energi besar, basis konsumsi domestik kuat, dan membangun apa yang mereka sebut sebagai resistance ekonomi, sebuah model ekonomi yang dirancang untuk bertahan di bawah tekanan sanksi jangka panjang. Selain ekonomi, faktor pembeda utama ada pada militernya. Iran memiliki kemampuan balistik yang terbukti dan menciptakan efek gentar nyata bagi lawan-lawannya. Berbeda dengan Venezuela yang tidak punya deterrence terhadap Amerika Serikat. Iran memaksa lawan menghitung biaya militer dan politik yang sangat mahal. Inilah yang membuat Iran mahal untuk dijatuhkan. Dan inilah yang membuat berbahaya bagi kepentingan Amerika Serikat di era dunia yang sekarang menuju ke poros multipolar. Jadi kesimpulannya, ini bukan cuma soal membela Iran. Ini soal menghitung dampak. Apa yang terjadi ketika satu negara nuklir dibiarkan tanpa penyeimbang di kawasan paling strategis di dunia? Apa artinya bagi konflik, energi, dan masa depan kawasan? Dalam geopolitik, niat baik saja tidak cukup. Yang menentukan adalah struktur kekuatan yang tersisa. Dan hari ini, menjatuhkan Iran bukan menyelesaikan masalah. Ia justru membuka masalah yang jauh lebih besar. Kamu mungkin berpikir dominasi itu akan beralih ke Saudi, Turki, atau bahkan Mesir. Namun percayalah, hal itu terlalu utopis dan tidak akan pernah terjadi, karena di balik layar ketiganya adalah kongsi Israel juga. Berteman dengan Israel seperti berteman dengan Suneo. Suneo memang menjengkelkan, tapi setidaknya Giant bisa kecipratan merasakan mainan-mainan jenis baru. Menarik nggak kalau saya bahas mengapa pemimpin-pemimpin Timur Tengah sangat bergairah untuk berteman dengan Tel Aviv? Komen pendapat teman-teman, biar di video selanjutnya saya garap serius.